Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Pada kesempatan ini, Kebun Anggur Rajo Gentar kedatangan penulis nasional, inspirator juga, dan beliau juga dosen ya, Kang Dedeng ya. Insya Allah. Oke, beliau juga dosen. Kita sapa dulu Kang Dedeng Buheri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dedeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa kunjungan, hujan-hujan jadi semakin romantis. Alhamdulillah ya, apalagi buat calon pengantin ya. Mohon insya Allah. Buat para pemuda ini yang masih jomblo, tentunya perlu bekal untuk kita nanti dalam menuju hidup ini. Oke Kang Dedeng, kalau nggak salah saya dengar-dengar ada buku yang terbaru nih sekarang nih. Judulnya apa ya yang terbaru ini sekarang? Kalau yang baru banget ini masih rahasia gitu ya. Oh, masih dalam masih ini lagi. off the record. Oke. Tapi paling tidak yang kemarin masih terbilang hangat. Ini Serumah Sesurga masih. Jadi buku yang masih hangat-hangat ini yaitu judulnya Serumah Sesurga. Dan ini buku yang keberapa ini? Ke 15 apa 16 gitu. Saya agak lupa juga. Karena saking banyaknya juga buku yang beliau tulis jadi sampai lupa juga ya. Tapi tentunya judul buku yang sekarang ini yaitu Serumah Sesurga, dan tentunya kita sebagai remaja perlu tahu nih isi ataupun pesannya apa sih gitu. Dan tentunya rekan-rekan nanti perlu kayaknya nih membaca buku ini ya. Kang Dedeng boleh ini sekilas isi dari buku itu apa nih dari Rumah Sesurga ini? Paling tidak mencakup 3 hal. Yang pertama, buku ini cocok untuk para calon pengantin, artinya untuk pengantin, bujangan ya? Gitu ya. Supaya nanti ketika setelah membaca mendapatkan bekal bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangga. Ada persiapan-persiapannya di sana. Betul. Kemudian yang kedua, buku ini juga sebagai penghangat kebersamaan dalam rumah tangga. Kan kadang-kadang bingung ya setelah menikah itu ngapain gitu. Iya, nah, di sana ada tuntunan ketika menjalani masa-masa pengantin baru. Nah, dan yang ketiga, ini bagi yang sudah lama menikah, buku ini menjadi bumbu asmara yang menghangatkan perasaan cinta yang mungkin sudah agak dingin gitu ya. Kebersamaannya udah rada beku, maka dihangatkan lagi. Maka buku ini juga cocok untuk para pengantin baru yang sudah lama menikah, ingin rumah tangganya hangat kembali, romantis kembali. Begitu. Luar biasa ini. Jadi buku ini sangat cocok buat semua kalangan ya, dari yang mau menikah, pengantin baru, dan pengantin yang lama. Pesan deh buat para remaja nih, tentunya biar buat yang calon ya tadi ya, buat yang calon tentunya ini pesan yang paling ininya apa nih dari pesan tersebut? Secara sederhana begini, bahwa calon pasangan kita itu sebetulnya cerminan diri kita. Kalau kita bercermin, belum mandi, dan mukanya masih kusut, tentu saja nggak mungkin di cermin itu tampil yang sudah tampan, sudah cantik, sudah berbedak, nggak mungkin. Maka untuk mendapatkan jodoh terbaik itu, kita memperbaiki diri, karena jodoh kita sesuai dengan cermin diri kita. Kalau kita baik, insya Allah si dia pun baik. Walaupun kita belum tahu siapa orangnya, di mana tempatnya, tapi yakin bahwa saat ini kita memperbaiki diri, si dia pun yang ada di belahan bumi sebelah mana mungkin juga insya Allah sedang berproses dalam kebaikan demi kebaikan. Jadi jangan rugi ketika kita memperbaiki diri, karena Allah akan memberikan sesuai dengan kapasitas diri kita gitu. Jadi yang pertama ini kata kuncinya memperbaiki diri ya. Oke, ini buat yang mau menikah. Dan selanjutnya ini buat pengantin baru nih gitu. Pesan yang lebih ininya apa nih buat pengantin baru? Kan menikah itu menyatukan dua jiwa, dua hati. Akan tetapi kita perlu ingat, bukan hanya dua jiwa saja, dua raga saja, dua hati saja, tapi sebetulnya menyatukan dua keluarga besar, dua kebiasaan-kebiasaan, dua harapan, dua keinginan. Maka menjadi satu bagian bahwa kita yang tadinya hidup sendiri jadi berdua, harus melentur ego, menurunkan gengsi, dan intinya harus saling mengerti dan saling memahami. Begitu dalam pernikahan, insya Allah dengan begitu
kebersamaan itu semakin enak, semakin nyaman, semakin hangat. Oke. Di yang kedua ini ada ungkapan yaitu yang saling memahami, saling mengerti ya, karena di sana baru mulai dipertemukan. Iya, gitu. betul. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentunya ini buat pasangan yang sudah lama. Nah ya yang sudah lama. Ya, yang nonton ini yang sudah lama tentunya perlu keharmonisan kembali ya. Barangkali tadi sudah beku, tentunya perlu ada pencairan lagi gitu. Pesannya apa nih? Tentunya banyak nih para penonton yang sudah lama ya, nanti ini perlu kehangatan kembali tentunya. Ini ada baju saya ya. Satu tujuan kita jangan berpecah belah. Bisa diganti nih. Satu tujuan kita jangan bercerai-berai gitu ya. Jadi harus ingat pada tujuan pernikahan awal. Maka ada seorang ulama menasihatkan kepada kita, jika engkau mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan, ingat-ingat kembali ketika engkau masa-masa pengantin baru bersama pasangan. Tujuan menikah itu untuk ibadah. Jadi kalau kebersamaan sudah renggang, dingin, komunikasi tidak sehat, ingat waktu-waktu ke belakang, waktu kita menikah, saat-saat awal-awal bersama si dia, bahwa kita niat membersamainya bukan untuk apa-apa, tapi untuk ibadah, untuk membahagiakan dia, untuk membahagiakan diri, dan tentu saja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sangat luar biasa rekan-rekan pesannya. Ini tentunya buat yang sudah lama sebagai bumbu baru ya Kang Deng ya. Tapi tentunya kadang seperti ini Kang Deng. Emang di awal ya kita romantis, kadang bicara juga dijaga gitu ya. Tapi kalau sudah menikah lama gitu, sampai-sampai mohon maaf nih, kadang-kadang kalau lagi masih kenalan mah baru ketemu kentut aja ditahan-tahan gitu. Tapi kalau sudah menikah lama, kadang-kadang suami istri kentut diiniin gitu sambil mainan gitu. Nah, jadi itu semakin terlihat gitu ya kebiasaan-kebiasaannya gitu. Itu tadi disampaikan ketika kita mau berselisih gitu ya. Kita harus ingat ke tujuan awal ya. Oke. Baik, itu satu hal yang wajar sebetulnya ya. Iya. Ketika mohon maaf ya kentut sembarangan gitu kalau awal-awal. Justru malah dipuakin sekarang gitu kalau udah lama mah gitu ya. Kalau awal-awal mungkin naik beca berdua, mau kentut pun ditahan gitu ya. Mau batuk, mau bersin pun ditahan. Sekarang kok sudah punya anak berat aja gitu ya. Betul. Malah nih pret untuk obat sakit gigi dan lain sebagainya gitu. Dibuat iseng. Ini bukan menunjukkan ketidaksopanan sebetulnya. Dalam proses rumah tangga, kebersamaan itu membuka diri, membuka hati, dan membuka kebiasaan-kebiasaan, tapi bukan untuk keburukan. Ini lebih kepada bahwa saya berbuat demikian karena saya percaya kepada kamu, kamu tidak akan menyebarkan aib ini gitu. Jadi ada tumbuh rasa saling percaya, tumbuh rasa saling mengerti, saling menjaga rahasia, dan itu juga merupakan bagian dari keharmonisan hidup rumah tangga. Justru ketika rumah tangga sudah 5 tahun, 10 tahun kentut aja ditahan, hati-hati ada apa di sana gitu. Betul. Oke, jadi mohon maaf nih barangkali penyimpulannya salah. Salah satunya ketika rumah tangganya emang sudah lama ya, udah lebih dari 5 tahun gitu ya. Tentunya di sana ada keterbukaan. Dan salah satu cirinya keterbukaan, kentutnya terbuka. Enggak, ini bercanda ya. Tapi emang seperti itu gitu. Karena emang di sana udah ada keterbukaan, tinggal nanti suami ataupun istrinya saling menjaga gitu ya. Betul. Saling menjaga rahasia. Oke, saling menjaga rahasianya. Oke, sebelum itu ada pesan yang disampaikan. Baik, untuk para pengantin baru, calon pengantin juga pengantin lama, yang harus kita tanamkan dalam pernikahan bukan semata-mata mencari kebahagiaan, tapi mencari kebarokahan. Bahagia itu bagaikan wudhu, barokah itu bagaikan sholat. Kalau kita sholat harus ada wudhunya. Kalau kita mencari keberkahan pasti ada kebahagiaan di dalamnya. Tapi kalau mencari kebahagiaan belum tentu dapat berkahnya. Maka dalam pernikahan itu carilah berkah pernikahan. Maka di dalamnya ada kebahagiaan, ada anak, ada keharmonisan,
ada rezeki dan lain sebagainya. Luar biasa. Terima kasih rekan-rekan tentunya. Oh ya, untuk rekan-rekan tentunya yang mau pesan bukunya nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ini ya. Jadi nanti harganya boleh di ini kan atau ini aja? Harga dari bukunya 50.000. Oke. Harga bukunya 50.000, nanti tinggal mau dikirim ke mana saja insya Allah kami akan mengirimkan buku tersebut ya. Tinggal nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita kupas buku-buku selanjutnya. Yang buku terbaru juga ada dan kita kupas juga buku-buku yang sebelumnya ya. Insya Allah. Terima kasih. Kang Dedeng terima kasih nih atas waktunya Sama-sama. sudah mampir di kebun anggur Brazil. Kemudian ini dalam keadaan hujan, semoga hujan ini juga membawa keberkahan buat kita semua ya. Amin, amin insya Allah. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Kang Dedeng. Sami-sami. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.